Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah mengatakan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memulai program kesehatan besar tahun depan. Program ini adalah medical check-up atau cek kesehatan gratis bagi 55 juta rakyat Indonesia. Hal ini, kata Burhanuddin, akan beriringan dengan upaya menekan prevalensi tuberkulosis atau TBC pada 2025. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita TBC terbesar kedua di dunia dan 100.000 orang meninggal akibat penyakit ini tiap harinya. Lebih lanjut, pemerintahan Prabowo juga akan mendorong program lumbung pangan nasional. Ini untuk membebaskan Indonesia dari status net importir pangan. Kemudian, program unggulan lainnya adalah industrialisasi. Pemerintah Prabowo telah melihat deindustrialisasi dini. Pada era Orde Baru, kontribusi industri ke ekonomi 29%. Saat ini, kontribusi manufaktur atau industri malah turun ke 18%. Ini akan menjadi perhatian Prabowo Gibran kelak. Presiden Joko Widodo memberikan pesan tegas kepada para investor, baik investor asing maupun dalam negeri. Ia meminta investor segera berinvestasi dan memulai proyek di IKN. Bukan tanpa alasan, Jokowi mengatakan investor jangan menunggu terlalu lama untuk investasi di IKN sebab harga tanah di IKN tahun ini masih murah. Tahun depan bisa saja harga tanah di IKN naik berlipat-lipat. Kenaikannya Jokowi sebut bisa sampai 10 kali lipat. Menurutnya, investasi di IKN dijamin untung, buktinya sudah mulai banyak investor asing masuk ke ibu kota baru. Bahkan ada satu investor asing yang murni berinvestasi di Indonesia tanpa bermitra dengan perusahaan lokal. Perusahaannya adalah Delonix Group dari China. Ada kabar kurang mengenakan bagi para penghuni apartemen. Kabarnya iuran pemeliharaan lingkungan atau IPL pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen. Terpantau ada 19 apartemen yang masuk dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Season City Jakarta, apartemen Grand Tropic, apartemen Menara Latu Meten hingga apartemen Magna Residence. Mengenai surat tersebut, kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia P3RSI, Ajit Lauhata menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu. Ajit menambahkan, saat ini banyak kalangan menengah yang tengah kesulitan ekonomi akibat menurunnya daya beli. Ia pun sudah mendapat laporannya dari warganya mengenai kesulitan untuk membayar IPL hingga rencana kepindahan sejumlah warga keluar apartemen. Padahal, uang IPL digunakan untuk berbagai hal pemeliharaan, misalnya perbaikan lift, AC, hingga membayar gaji karyawan. Penghuni rusun dan apartemen pun gerah sehingga bakal melakukan aksi protes. Besarnya subsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ternyata tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat miskin. Layaknya subsidi dipangkas dan diganti dengan bantuan langsung tunai atau BLT. Burhanuddin Abdullah, Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto menjelaskan, subsidi energi yang meliputi bahan bakar minyak, BBM, LPG, dan listrik serta kompensasi pada tahun ini mencapai 540 triliun rupiah. Sementara mayoritas dimanfaatkan oleh kelas menengah atas. Maka dari itu, Burhanuddin menyampaikan solusi yang perlu diambil adalah mengganti program menjadi transfer langsung ke masyarakat miskin berdasarkan data akurat. Burhanuddin memperkirakan penghematan sebesar 50 hingga 200 miliar rupiah. Dana tersebut bisa digunakan untuk belanja yang lebih produktif. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap Visa. Perusahaan tersebut dituduh memonopoli sektor kartu debit AS. Pihak berwenang mengklaim Visa secara ilegal menghambat persaingan di sektor kartu debit AS. Visa diduga menghukum perusahaan yang ingin menggunakan jaringan pembayaran alternatif. Raksasa keuangan tersebut juga menghambat persaingan potensial dengan cara lainnya. Departemen Kehakiman AS mengatakan tindakan tersebut memperlambat inovasi dan menyebabkan biaya tambahan yang signifikan bagi konsumen dan bisnis AS. Menanggapi gugatan tersebut, Visa mengatakan hal itu tak berdasar. Seraya menambahkan bahwa pihaknya akan membela diri di pengadilan.
Sebagai informasi, Visa saat ini memproses lebih dari 60% transaksi kartu debit di AS yang menghasilkan biaya sebesar 7 miliar dolar AS setiap tahunnya. Hingga 2022, bisnis kartu kredit Visa lebih besar pendapatannya daripada unit kartu kreditnya dan sangat menguntungkan. Saham perusahaan turun lebih dari 5% seusai pengumuman tentang gugatan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat.